Cek one satu. Ini gue pakai mikrofon Sena. Ini kan gue jarang pakai nih. Jarang pakai ya, kalau di motor cuma paling denger radio. Gue lagi mau ngakalin Sena ini gue lepas. Gue jadiin headset supaya gue bisa ngomong dan hasilnya bagus gitu. Tapi nggak tahu bisa nggak ya? Kita cari waktu lah. Cek one satu, selamat pagi semua ya. Masih di Gagasan Read My Bag bersama gue di channel ini, Antonovos. Buat teman-teman, apabila suka nanti setelah mendengar, boleh subscribe, like, tekan tombol lonceng. Gue mau bahas satu hal yang menurut gue cukup menarik ya. Sekarang orang beramai-ramai, ini adalah masa sedang wabah COVID. Orang beramai-ramai ingin memiliki, terutama di dunia event ya, orang beramai-ramai di dunia event sekarang lagi menginginkan terjadinya sebuah standarisasi baru dalam penyelenggaraan event. Dalam rangka transisi dari COVID wabah ini ke arah nanti yang lebih baik, dunia industri event sudah perlu dikembangkan, sudah harus dijalankan. Kenapa? Karena satu adalah event itu kan berkaitan dengan pariwisata ya, mendatangkan wisatawan juga dan mendatangkan wisatawan lokal dan internasional dan bahkan dari luar ya. Ini adalah satu industri yang di Indonesia ini termasuk unggulan. Kehebatan Indonesia itu salah satunya adalah pariwisata, yang di dalamnya adalah event. Nah sekarang di masa COVID beberapa bulan lalu itu mati total, nggak ada kegiatan sama sekali, sehingga dampaknya sangat parah kepada para pelaku dan pekerja event dan pariwisata. Sehingga sekarang semuanya, para pelaku event, para stakeholder event itu lagi memikirkan bagaimana cara kita di dalam masa transisi ini untuk menghidupkan event kembali. Nggak bisa kalau menunggu nanti itu terlalu lama, kita nggak tahu. Dan gue setuju, kita sudah harus jalan. Event itu sudah harus jalan, ya. Nah, sekarang gimana cara menjalankan event itu? Gimana cara menjalankan event itu? Harus ada standarisasi yang memiliki aturan untuk menjaga kesehatan. Jadi ada standar operasional prosedur dalam hal protokol kesehatan dalam penyelenggaraan sebuah event, sehingga event bisa tetap dilakukan, masyarakat tetap bisa menyaksikan event, dan para pekerja event tetap akan bekerja kembali, dan nilai ekonomi di dunia event akan naik kembali. Beberapa hal gue pikirkan kemarin. Apa sih yang bisa mendukung? Apa sih peraturan-peraturan atau ide-ide baru sehingga metode menonton sebuah event di dalam era new normal ini itu bisa di-apply ke dalam event dalam waktu dekat sehingga event sudah mulai hidup. Ada beberapa yang gue pikirkan. Yang pertama, gue mikirin tentang komunikasi publik. Ya, apa itu komunikasi publik? Di sini kegiatannya berupa promosi. Jadi kalau event, ya kalau kita ada event, biasanya kan kita ada tahapan teaser, ya kan, promosi, maybe ada registrasi, ada pengecekan tiket, ya. Kemudian akhirnya penonton bisa masuk nonton ke dalam. Semua event itu dengan kegiatan preparation dan teaser promotion ya dalam hal komunikasinya, itu juga harus menyertakan pesan-pesan protokol kesehatan di situ. Penting buat penonton mengetahui bahwa event ini memiliki standarisasi yang cukup untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Itu
Jadi teaser, promotion, registration itu adalah proses mungkin di sosial media, mungkin di digital, mungkin di aplikasi atau application-nya di apps. Informasi new normalnya harus sudah ada di situ bahwa event ini memiliki standarisasi new normal gitu. Kemudian signage, tahu kan signage? Signage itu tanda pengarah. Contoh yang disebut signage itu kayak event-event rokok itu biasanya ada signage bertuliskan 18+. Wah, itu disebar di mana-mana. Di acara rokok tuh banyak sekali posisi plotting signage itu. Nah, dalam masa new normal ini, signage itu juga harus diperlukan gitu. Baik itu information board maupun signage yang lebih kecil di sebuah event. Bahwa event kita didukung dengan standarisasi new normal yang bagus gitu. Bentuknya ikonik, ya tulisan misalnya. Kemudian fasilitas-fasilitasnya, peraturan-peraturannya itu harus dalam bentuk signage di sebuah event. Itu yang kedua. Kemudian yang gue pikirin juga adalah harus ada pesan yang disampaikan mengenai new normal ini. Ya. Nah, pesan ini bentuknya bisa campaign itu tadi. Bisa disampaikan dengan lebih menarik. Misalnya membuat animasi menuju kepada sebuah event tersebut berinisiasi membuat program animasi yang bisa disosialisasi. Durasi pendek tapi menjelaskan tahapan-tahapan bagaimana event ini aman. Bagaimana event ini memenuhi standarisasi protokol kesehatan yang baik. Dalam pesan-pesan yang bergerak ataupun yang tidak bergerak itu perlu dilakukan dengan memanfaatkan yang adanya sosial media. Kemudian satu lagi adalah on stage briefing. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya di dunia event ya. Setiap sebelum event berjalan harus ada pihak yang memberikan pengumuman resmi di atas panggung. Ya, ini dalam kebiasaan event ya. Harus ada pihak yang mengumumkan di atas panggung hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan. Safety briefing. Contohnya seperti ini. Para penonton itu dihimbau bahwa acara ini menyediakan fasilitas-fasilitas keselamatan. Contoh, pemadam kebakaran, tenaga keamanan, lokasi berkumpul, tempat jalur evakuasi. Itu diumumkan dan itu kebiasaan di dalam event-event ada itu. Nah, dengan keadaan new normal ini, pesan itu harus disampaikan pada saat yang sama, which is sebelum event. Sebelum panggung itu berjalan, sebelum MC naik, sebelum lagu fanfare diputar, satu orang itu ada di atas panggung dan mengumumkan tentang protokol kesehatan. Satu lagi yang penting menurut gue, ambulans. Tapi dalam kasus new normal, mungkin ambulansnya agak berbeda nih. Special spec lah, ya, special feature. Jadi ambulansnya tuh beda, ambulans yang memang bisa menangani kasus COVID. Dengan cara mengkarantina korban apabila ada di situ, ya, dengan cara himbauan ada di situ, dengan mungkin ambulansnya juga mudah dicapai, tempatnya kelihatan, gitu ya, dibuat warnanya lebih menyolok seperti itu. Itu penting. Sekali lagi, kenapa gue mengusulkan hal kayak begini dalam pemikiran gue ini penting? Kenapa? Karena semakin penonton melihat fasilitas-fasilitas ini, semakin penonton merasa nyaman dan lega untuk menonton karena dia dijaga oleh satu sistem protokol kesehatan yang baik. Kemudian gue memikirkan lagi, karena masa sekarang adalah masa yang serba digital dan IT dan berbasis internet. Gue pikir mobile solution lah namanya. Mobile solution itu kita membuat sebuah apps ya. Jadi event itu membuat sebuah apps atau program disuntikan di dalam tiket digital. Apa sih yang ada di situ? Misalnya yang ada di situ adalah setelah kita mendapatkan undangan atau membeli tiket, kita akan dapat QR code. Handphone itu nanti di-scan. Nah, itu bukan cuma di-scan, tapi scan kepala, pemberian gelang, itu semua tercatat di dalam handphone itu. Bahwa kita betul sehat dan kita bisa masuk. Terdatalah nama kita di situ. Ya, semua handphone harus disyaratkan mengaktifkan GPS misalnya.
Sehingga semua penonton kelihatan posisinya itu di mana. Satu lagi mungkin ada panic button atau ada SOS button gitu. Jadi apabila ada sesuatu kejadian di antara penonton, itu cukup melaporkannya melalui apps. Dan ada pihak admin yang memantau itu. Bahwa semua aman dan sebagainya, tiba-tiba ada panik, ada SOS button ditekan, bisa dicari orangnya, posisinya ada di mana, bisa dikirim tenaga medis dan sebagainya. Apps ini sangat menarik sekali. Bisa diterapkan, baik di acara maupun di maybe kegiatan-kegiatan shopping kayak di mall gitu. Ini bisa dilakukan. Kemudian semua orang yang menggunakan digital apps itu harus tercatat. Ibarat kita kalau datang ke event konvensional sebelum masa COVID, kita distempel, benar nggak? Kalau kita masuk acara kita distempel. Mau masuk, mas, mau keluar, stempel dulu mas, supaya nanti masuk lagi nggak bayar. Gitu. Sekarang kan kegiatan ini kan fisik nih, ya pertemuan fisiknya orang, tangan ketemu tangan ini kan orang mencegah itu. Jadi agak susah. Nah, stem ini bisa diganti dengan digital tadi. Dengan handphone, membuat catatan record keluar masuk orang. Itu bisa di handphone. Apapun informasi itu di handphone. Jadi mobile solution tuh macam-macam lah. Di dalam apps itu bisa ada suhu tubuh lah, gitu ya. Kemudian ada signage juga di situ. Yang penting ada map. Di mana toilet, di mana ambulans, di mana musola itu kelihatan jalurnya. Dan mekanismenya, prosedurnya. Gitu, do and don'ts-nya ada di situ semua di dalam mobile solution tadi dalam bentuk apps. Satu lagi untuk merangsang teman-teman IO, penyelenggara event atau para promotor. Kita membuat sebuah rangsangan. Gue berpikir bahwa kita perlu membuat rangsangan atau yang mengeluarkan regulator, let's say pemerintah misalnya, lewat Kemenparekraf misalnya. Bisa membuat sebuah program namanya program apresiasi. Jadi para penyelenggara event yang membuat event itu bisa dilakukan assessment oleh pihak yang berkompetensi untuk menilai. Apabila standar prosedur, protokol kesehatan dijalankan dengan baik, beri apresiasi. Berikan apresiasi kepada penyelenggara event tersebut. Dan ini perlu disosialisasikan bahwa event ini kemarin aman karena menyelenggarakan ini. Kemudian berikan apresiasi. Gue nggak tahu apresiasinya apa gitu ya, apa bentuk penghargaan saja atau plakat atau apapun itu, tapi ini penting untuk merangsang semua orang melakukan protokol kesehatan di dalam penyelenggaraan event. Ya, yang terakhir gue mengusulkan adanya merchandising. Merchandising ini menarik ya, karena orang datang ke sebuah event, kalau kita kasih merchandise, mereka kan bisa menganggap itu kenang-kenangan gitu. Pas dia pulang ke rumah, dia akan melihat lagi merchandise itu bahwa dia sudah datang ke sebuah event yang melaksanakan prosedur kesehatan new normal. Keren lagi, gimmick aja, tapi seru gitu. Itu kurang lebih yang gue pikirin. Mungkin hal ini perlu diantarkan kepada para pelaku event dengan cara seminar mungkin ya. Dengan seminar, sosialisasi lewat YouTube dan sebagainya gitu. Itu aja sih dari gue. Di luar ini mungkin ada hal-hal teknis yang harus dikembangkan, tapi pemikiran gue kurang lebih kayak gitu. Gue nggak tahu ini bisa berlaku kapan, bisa berlaku berapa lama. Kalau mimpinya sih pengennya COVID udah nggak ada lagi lah. Tapi kan tidak bisa, kita tetap harus jalan. Dan kita harus tetap menjalankan roda ekonomi, terutama dalam hal event, penyelenggaraan event. Jadi buat gue itu dulu penjelasan ini. Kita harus ya memiliki kesadaran ya, baik buat diri kita maupun kita memberitahu kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki ketenangan, memiliki percaya diri untuk menuju kepada sebuah event yang dijaga dengan protokol kesehatan yang baik ya. Oke, buat event planner, jangan lupa kalau lo bikin konsep di saat-saat sekarang, pikirin itu di dalam proposal. Masukkan itu sebagai penjelasan khusus bahwa harus ada prosedur protokol kesehatan yang mendukung new normal life. Ya, dari gue selamat pagi, thank you, jangan lupa subscribe, like, oke.
jadi keren ya.